Seorang siswa SMP di Temanggung, Jawa Tengah nekat membakar sekolah sendiri lantaran dibully siswa dan guru. Peristiwa kebakaran terjadi pada Selasa 27 Juni dini hari. Dikutip dari Instagram Humas Polres Temanggung dijelaskan, saat polisi melakukan penyelidikan kebakaran diketahui pelaku membakar sekolah adalah siswa SMP Negeri 2, Pring Surat. Adapun pelaku inisial RS berusia 14 tahun, nekat membakar sekolahnya sendiri dengan bahan racikannya. Pada Rabu 28 Juni, Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi mengatakan, kebakaran tersebut menyasar beberapa gedung sekolah. Pada saat kejadian dilakukan pemadaman dengan alat seadanya, dengan meminta bantuan warga di sekitar lokasi. Adapun yang terbakar yakni gedung belakang sekolah, banner wisuda, ruang greenhouse, dan ruang penyimpanan prakarya. Kemudian api menjalar ke kelas 9B dan 9C. Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan bahwa pihaknya mendapatkan laporan kebakaran sekolah tersebut pukul 2 dini hari. Kemudian petugas mendatangi TKP dan memeriksa CCTV yang ada di lokasi. Dari hasil CCTV tersebut dapat diketahui pelaku pembakaran sekolah. Setelah dilakukan penangkapan, ternyata pelaku merupakan siswa di sekolah tersebut. Dari hasil data CCTV, pelaku datang seorang diri. Kemudian setelah sampai di depan gudang, pelaku mengeluarkan botol yang ternyata sudah diisi dengan cairan tertentu yang mudah terbakar. Kemudian setelah dinyalakan, dilemparkan ke gudang kosong tersebut. Dikutip dari Tribun Toraja, RS nekat membakar sekolahnya karena rasa sakit hati akibat berbagai hal. Remaja berusia 13 tahun itu sakit hati, dirundung teman-temannya dan merasa diremehkan oleh seorang guru. RS juga disebut tak terima ketika tidak didukung menjadi ketua organisasi PMR di sekolahnya. RS merasa kapabilitasnya diragukan sehingga tidak terpilih menjadi ketua PMR. Kejadian tersebut adalah diawali dengan diketahuinya kebakaran sebuah sekolah. Saya ulangi, kebakaran bangunan sebuah sekolah yang ada di Kecamatan Pring Surat, Kabupaten Temanggung. Dari adanya kebakaran tersebut dilakukan upaya pemadaman. Selesai pemadaman, sekolah melaporkan ke polisi bahwa telah terjadi kebakaran di gedung ini, kemudian ada di luar bekas kebakaran, dan selanjutnya juga di greenhouse-nya dia ada sebuah bangunan yang dinamakan greenhouse. Kemudian ada spanduk itu juga dibakar. Atas kejadian tersebut, polisi bergerak cepat. Sebelum ayam berkokok, tersangka sudah bisa kita tangkap. Hal ini mengacu kepada identifikasi adanya CCTV. Kemudian di CCTV tersebut terbaca sebuah kendaraan. Kemudian dari kendaraan juga terbaca juga ada tas pelaku dengan, setelah kita lakukan identifikasi secara saintifik, terdapat tanda khusus. Pagi bisa kita tangkap tersangka di rumahnya. Kemudian itu kronologis. Kemudian motif dari pelaku adalah pelaku merasa sakit hati karena sering bilang dibully oleh teman-temannya, termasuk oleh guru. Siswa ini merasa kurang diperhatikan. Saya ulangi, merasa kurang diperhatikan. Artinya adalah ini subjektif pada perasaan si siswa. Hal tersebut dibuktikan pada saat siswa ini mempunyai sebuah karya atau prakarya, itu hasilnya karya, kemudian guru ya menilai biasa saja. Maunya dia ya ini punya aku yang terbaik, Pak. Yang kedua, bahwa siswa ini ikut dalam sebuah organisasi, sebut saja PMR. Kemudian mencalonkan diri untuk menjadi seorang ketua. Namun kredibilitas dan kapabilitas yang bersangkutan mungkin menurut teman-temannya belum sesuai kalau memimpin sebuah organisasi tersebut, sehingga dia tidak terpilih sebagai ketua di organisasi PMR. Akumulasi dari beberapa rasa sakit hati yang saya sampaikan tadi adalah ini subjektif saja. Akumulasi ini maka dia merencanakan untuk membakar sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dia mempersiapkan diri dengan ini rekan-rekan, sebuah botol bekas minuman bervitamin, kemudian digabungkan dengan
bahan bakar minyak serta ada satu bahan yaitu isi korek gas digabungkan jadi satu, kemudian diramu, kemudian dicoba. Uji coba pertama berhasil di belakang rumah, sudah dicoba dan hasilnya cukup bagus. Makanya setelah itu dia membuat 3. Yang satu diletupkan di sebelah kanan sekolah yang CCTV-nya ada. Kemudian saya ulangi dulu bahwa bahan ini tidak perlu dilempar langsung meletus. Saya ulangi, tidak perlu pegang, hidupin, dilempar langsung meletus, tidak. Taruh, disumet, disulut, langsung meletus. Lihat di CCTV kalau tidak. Kemudian ternyata efeknya tidak sampai ke sana kacaannya. Maka ada yang dipegang, dilemparkan ke kaca, ke puset maunya, namun tidak. Nah, yang paling fatal adalah yang dilempar di depan gedung prakarya. Itu bukan dilempar, ditaruh di gedung prakarya. Begitu dilutupkan juga karena gedung prakarya ini tidak tertutup dan di dalamnya terisi barang-barang dari kayu, kardus dan sebagainya hasil prakarya tersebut, habis tadi. Di gedung prakarya ini kemudian masuk ke ruang kelas. Ada 2 ruang kelas yang atapnya separuh hampir roboh. Kemudian dia jalan lagi ke greenhouse juga tidak terbakar habis. Dan terakhir ada CCTV lagi terbaca, dia mau membakar spanduk congratulation kelulusan.